Ya, sahabat Indonesia, kita di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Hari ini 12 Desember, akhirnya DPO atau Daftar Pencarian Orang Buronan Polisi Muhammad Rizik Syihab menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah 2 kali melakukan pemanggilan. Kemudian ada tim pengacaranya yang kemarin datang meminta surat panggilan lagi, dan dengan tegas Polda mengatakan tidak ada pemanggilan lagi, yang ada adalah penangkapan. Nah, akhirnya pagi ini menjelang siang Muhammad Rizik Syihab didampingi Munarman dan beberapa orang lagi tidak banyak, menyerahkan diri ke Polda. Nah, kita mau melihat apa sih implikasinya setelah ini dari sisi pertahanan keamanan Kamtibmas. Bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Dwi, akhirnya Rizik Syihab datang ke Polda. Bagaimana Mas Dwi memandang persoalan ini atau masalah ini, peristiwa ini? Terima kasih Mas Andre. Toh akhirnya menyerahkan diri. Menyerahkan diri kata-katanya ya. Bukan. Padahal kalau seminggu yang lalu datang waktu panggilan pertama maupun yang kedua, itu menerima undangan. Oh iya, kalau berbeda kan? Namanya memenuhi panggilan. Panggilan. Undangan kan berbeda maknanya. Sekarang menyerahkan diri. Ya. Karena statusnya udah berbeda ya. Iya, statusnya udah berbeda dan itu saya salut kepada ketegasan Polda. Ya. Untuk memberlakukan aturan yang sebenarnya. Ya. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi kompromi. Ya. Tapi gini Mas Andri, biar bagaimanapun kita juga harus mengapresiasi juga kepada Rizik Syihab ya. Walaupun statusnya menyerahkan diri, mungkin karena kepepet ya. Iya. Ya nggak? Mungkin karena kepepet. Udah kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, apa boleh buat? Iya. Ya, tapi itu harus kita apresiasi. Kita berikan penghargaan, dia udah menyerahkan diri. Mudah-mudahan ini Mas Andri, momentum ini bisa digunakan oleh aparat keamanan untuk membersihkan semua siapapun yang akan membuat gaduh di negara ini. Nah, sahabat Indonesia, ini ada kata-kata yang menarik dari Mas Dwi Badarmanto. Ini adalah juga satu momentum untuk melakukan pembersihan dari ormas-ormas radikal dan segala macamnya. Jadi bagaimana sebaiknya pihak aparat bersikap menindaklanjuti momentum ini? Ya, momentum ini adalah momentum yang pas untuk aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada siapapun. Ya, kepada siapapun, kepada ormas manapun yang membuat gaduh di negara ini harus dibersihkan. Iya. Jangan takut aparat keamanan karena TNI dan masyarakat tentunya akan membackup semuanya ini. Iya, momentum itu artinya pada saat ini ada satu peristiwa yang cukup menonjol, cukup menghebohkan lah katakan begitu ya. Dan saat ini Polri dan TNI betul-betul mendapatkan dukungan moral sepenuhnya ya dari masyarakat. Ya. Gitu, kata kuncinya ya. Oh, dan juga tentunya dari Presiden juga ya. Oh pasti, kalau itu pasti ya. Nah itu saya kira momentum ini jangan sampai terlewatkan lagi, karena ini Mas Dwi, program pemerintah ke depan ini ada masih banyak sekali selain juga tantangan dan hambatan semasa pandemi COVID ini. Betul. Tetapi kan pandemi COVID ini jangan dijadikan satu momentum justru untuk destruktif. Ya. Justru harus untuk konsolidasi, untuk menjelang pembangunan yang lebih agresif lagi ke depan. Betul. Jadi kalau sahabat Indonesia ingat program pembangunan ekonomi kita itu targetnya 5% ke depan, maka ini kita sementara ini masih minus 1-2%. Jadi harus ada lompatan ya. Iya. Dan salah satu syarat untuk membangun itu adalah situasi yang aman. Itu dia. Ya, sekarang begini Mas Andri, pihak keamanan sudah tidak boleh lagi ada keraguan. Ya, tidak ada lagi ada keraguan. Harus tindak tegas. Nah, ini momentum untuk yang harus selalu dipertahankan. Betul Mas Dwi, karena saya sepakat sekali dengan statement itu ya. Situasi ini momentum karena apa? Karena masa pandemi ini semua terjadi pengetatan. Kalau masih terjadi lagi ada gangguan-gangguan Kamtibmas,
ini sangat-sangat menghambat pergerakan ekonomi, pergerakan sosial dan segala macam gitu ya. Setuju. Semua pergerakan akan terhambat. Iya. Kita dialihkan kepada fokus kita dialihkan oleh hal yang seperti itu. Nah, selain itu Mas Dwi, ini ada satu sinyalemen yang cukup menarik untuk disikapi dari sisi Hankam ya. Kabarnya Rizik Syihab dan teman-temannya di FPI ini hanya sekedar proksi. Jadi kalau proksi itu kan hanya sekedar boneka di depan. Nah, bagaimana sebaiknya aparat dan mungkin ya intelijen bersikap terhadap mereka-mereka yang menjadi aktor intelektual atau sponsor atau bohir atau apalah istilah di belakang ini. Iya. Gini Mas Andre, kita harus percayakan itu kepada pihak keamanan, baik Polri maupun TNI dan masyarakat yang lain. Semuanya pasti sudah fokus kepada hal itu. Dan semua baik Polri maupun TNI punya intelijen yang jago. Nah itu dia, Ya. intelijen ya. Dan Indonesia, kalaupun Rizik Syihab ini adalah sebagai Proksi. pion atau sebagai proksinya, Ya, betul. saya yakin seyakin-yakinnya Polri dan TNI pasti sudah tahu, sudah bisa mengendus dan bisa mendata siapa-siapa saja. Nah itu, saya ingat apa yang dikatakan Mas Rudi Kamri kemarin waktu Iya, beliau waktu beliau selesai dari Panglima TNI kan. Ya. Katanya TNI Polri sudah memetakan itu semua ya. Jadi udah digambar lah mereka-mereka ini. Dan itu kita harus yakin bahwa institusi TNI maupun Polri yang menjadi garda terdepan di dalam pertahanan Kamtibmas pasti sudah memetakan hal-hal tersebut. Nah, kalau begitu ceritanya, Mas Dwi, apa pesan Mas Dwi Badarmanto kepada para bohir ini sekarang? Kan saya pesan kepada bohir, mesti hati-hati. Jangan anggap bahwa TNI dan Polri itu bodoh. Ya, Itu dia. jangan anggap. Kami punya intelijen banyak, termasuk masyarakat yang ada di belakang kami adalah agen-agen intelijen kami gitu. Itu dia. Ya. Semua lagi kompak bersatu nih. Iya. Ini momentum ini harus kita momentum ya, gitu ya. Kita pegang terus momentum ini. Jadi ini definisi yang menarik dari Mas Dwi Badarmanto, sahabat Indonesia. Ya. Momentum itu artinya bahwa di mana aparat itu saat ini mendapat dukungan moral penuh dari seluruh masyarakat dan dari presiden sendiri. Nah ini jangan sampai terlewatkan. Yes, momentum setuju. itu ya. Ya. Ada daya dorongnya nih. Nah, iya. Dan kepada para mereka-mereka yang disinyalemen sebagai Bohir. sponsor atau apalah namanya itu ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Hentikan segala rencana-rencana jahat ya. begitu yang ingin memecah belah dan mengambil keuntungan di air keruh seperti itu ya. Ya. Nah, buat masyarakat sendiri sekarang, masyarakat luas, Mas Dwi. Masyarakat luas, saya masih percaya dan sangat saya berharap juga tetap dukung aparat keamanan yang dalam ini juga disupport oleh TNI untuk menjaga ya NKRI dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh orang-orang tertentu itu. Buang-buang waktu, Buang-buang waktu, kita tenaga. udah capek udah capek mikirin seperti itu terus. Iya, ini pesan yang sangat penting saya kira ke segala arah. Jadi masyarakat, sahabat Indonesia semua, tetaplah kompak mendukung Polri TNI untuk segera membereskan karena agenda besar kita ke depan ini masih sangat banyak yang harus dibereskan. Betul. Dan saat ini TNI Polri sudah ada di garda terdepan untuk mengamankan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban yang merupakan infrastruktur terpenting untuk membangun. Yes, Begitu. Oke, setuju. Demikian sahabat Indonesia, pesan hari ini dari Mas Dwi Badarmanto, Kanal TV Anak Bangsa. Indonesia aman.